Bagi sahabat yang nasionalis pasti sangat menginginkan Indonesia bisa menjadi negara kuat, negara berpengaruh dan menjadi pengendali dunia. Atau dalam bahasa umumnya diistilahkan Indonesia menjadi negara global player. Untuk menjadi global player harus ada yang Indonesia dominasi. Indonesia harus punya alat tawar, Indonesia harus punya alat penggentar, dan Indonesia harus ada yang didominasi. Kita menengok sebentar tentang dominasi pada setiap negara untuk bermain dan untuk mempengaruhi negara lain. Atau bahkan mempengaruhi kawasan. Atau lebih hebat lagi, mempengaruhi wilayah yang jauh dari kawasannya sendiri atau homelandnya mereka. Namun tetap mempengaruhi wilayah negara yang jauh tersebut untuk tunduk, takluk, dan taat. Dalam 7 kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, Indonesia baru zaman Soekarno menjadi global player dengan Indonesia dinyatakan sebagai negara terkuat di selatan Katulistiwa. Namun sayang setelahnya Indonesia mengalami kemunduran perannya, walau terlihat ekonominya meningkat secara grafik. Dan sekarang jika ditotal penduduknya dikalikan pendapatan GDP per kapita Indonesia baru masuk negara 15 terkaya di dunia. Oleh karena itu Indonesia menjadi anggota G20. Namun itu lebih dikarenakan banyak penduduknya. GDP tumbuh karena asing masuk dan pertumbuhan asing di Indonesia tercatat sebagai pertumbuhan GDP. Tapi bukan langsung bermanfaat buat rakyat, yang untung hanya taipan, oligar, dan pejabat yang dekat dengan asing yang sesungguhnya diuntungkan. Kalau di anggota top 7 negara besar dunia atau negara anggota G7, negara kaya 7 besar dunia, jauh di atas Indonesia PDB-nya. Untuk itu, segera kita akan buktikan bahwa Indonesia pasti masuk 3 besar dalam 23 tahun ke depan. Kita kembali ke dominasi. Tiongkok mendominasi produksi produk manufaktur dan jaringan distribusi. Ada 80 pelabuhan dunia dikendalikan oleh Tiongkok. Yang akan kita bicarakan di sesi yang lain. Amerika mendominasi digital informasi dan komunikasi dengan internet WWW-nya, WA atau WhatsApp, FB, Instagram, Snapchat, search engine Google, software Microsoft, Oracle. Mereka menguasai 60% satelit dari 8.000 satelit yang ada di dunia ini. Sungguh, 60%-nya itu milik Amerika. Saudi Aramco 40% penghasil minyak dunia. Hollywood menguasai 70% film dunia. Kosmetik dan kecantikan dikuasai oleh Korea Selatan. Militer, alatnya dikuasai oleh Amerika. Yang anggaran militernya per tahunnya sama dengan anggaran militer seluruh dunia jika digabungkan. Industrial military kompleks produsen senjata merupakan 60% senjata dunia itu dikuasai Amerika. Yang kalau dinilai, nilainya adalah kira-kira 20% PDB-nya Amerika. Intinya setiap negara yang ingin diperhitungkan, ditakuti, bahkan negara tersebut harus ada yang didominasi. Ini penekanannya. Kita tambah sedikit informasinya. Dolar merupakan 90% alat transaksi di dunia. Dunia asuransi dan perbankan, 60% adalah negara Eropa Barat yang menguasainya. Mineral tanah jarang, 90% Tiongkok yang menguasainya. Wall Street menguasai 60% uang beredar dalam bisnis. Dan harusnya Indonesia bisa menjadi pengendali dunia karena 40% barang distribusi dunia melewati wilayah maritim Indonesia. Bahkan 85% barang produksi Tiongkok melewati wilayah Indonesia. Juga 80% barang dari dan ke Australia pasti melewati laut Indonesia. Nikel, kelapa sawit, batu bara, emas, dan puluhan tambang mineral, serta produk alam lainnya yang Indonesia miliki adalah top 3 produsen dunia di setiap komunitas tersebut. Namun Indonesia belum menjadi price maker, masih price taker, belum mengendalikan distribusinya, belum bisa mengendalikan harganya. Untuk itu, serial video narasi kita akan terus membahas hal seperti ini, memberikan masukan akan road Indonesia to become global player. Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia global player pasti. Video narasi kita akan terus menginformasikan berita tentang politik kawasan atau geopolitik banyak negara. Ada 200 negara di dunia ini yang GDP per kapitanya di atas $12.800. Yang disebut negara tersebut yang di atas 12.800 adalah negara makmur, negara kaya. Indonesia bahkan masih di bawah $5.000 per kapitanya. Masih dikatakan Indonesia itu negara berkembang, middle income country. Tapi segera kita akan ke sana, ke $12.800 per kapita. Atau rata-rata kalau dalam rupiah nilai tersebut saat ini adalah 190 juta rupiah. Pendapatan orang per kapita per tahunnya. Itu baru sangar. Karena Indonesia punya semua sarana untuk menjadikan Indonesia negara kaya. Rakyatnya sejahtera, rakyatnya sehat, rakyatnya pintar, dan negaranya berpengaruh. Semua kita punya sarananya. Langkah pertama adalah Indonesia kalau ingin mencapai itu semua adalah memfokuskan Indonesia menjadi negara produsen. Yaitu hasil tambang 100% harus di-refining di Indonesia. Bukan hanya menjual belikan bahan mentah atau bahan tambang setengah jadi. Seperti hanya masuk smelter. Jangan
Jangan, namun harus selesai dimurnikan atau di-refining. Hal itu untuk sumber daya alam di bawah permukaan tanah. Sementara yang di atas permukaan tanah, hasil pertanian dan perkebunan harus bisa memproduksi 4 kali kebutuhan nasional agar kita bisa menjadi lumbung pangan wilayah dan kawasan. Demikian juga perikanan, kapal nelayan, cold storage, sistem distribusi ikan segar, hingga pengalengan. Semua ini harus membuat Indonesia raja hasil laut dunia. Kalau kita detailkan, teknologinya 100% bisa dibuat di Indonesia. Kita ATP, jangan ATM. ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Kelamaan, ATP aja. Apa itu? Amati, tiru, plak. Udah gitu aja. Lalu uangnya dari mana? Uangnya printing money. Sudah ribuan kali kita katakan, cetak uang berdasarkan produksi itu tidak akan inflasi, karena rumus inflasi adalah jumlah uang beredar lebih besar dari hasil barang yang diproduksi. Jadi kalau hasil barang sama atau lebih besar dari nilai uang beredar, tidak ada inflasi. Jepang buktinya sudah 40 tahun deflasi, padahal cetak uangnya berkali-kali dilakukan, namun produksinya memang besar. Komik manga aja itu nilainya 50 billion dolar, dan itu senimannya dimodali pakai printing money yennya Jepang. Tajir itu main komik aja. Indonesia ya udahlah, nggak usah dibandingkan. Tapi ini ide. Anda semua harus paham bahwa printing money itu hal yang biasa selama uang beredar sama dengan hasil barang yang diproduksi. Kita akan cerita panjang tentang strategi untuk menjadikan Indonesia negara global player, termasuk menjadi negara penakluk pemersatu ala Gajah Mada. Bagaimana memainkannya? Kita ambil balik Timur Timur yuk. Kita bikin makmur Indonesia bagian timur yuk. Kita mainkan 3 negara Pasifik yang bakal merdeka yuk. Masa kita kalah sama Tiongkok sih? Kita kan lebih tua 4 tahun dari Tiongkok. Indonesia tuh merdekanya tahun 45, Tiongkok tahun 49.